Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian? Untuk malam ini aku ingin membacakan yang tersiksa hatinya karena mengetahui kau tidak lagi menginginkannya. Kau tidak lagi bucin dia. Ya, kita akan lihat di sini tersiksa hatinya ketika ia tahu kau tak lagi mengharapkannya. Intinya kau sudah selesai gitu ya. Kita akan lihat di sini teman-teman, bagaimanakah energi orang ini, siapakah dia. Seven of Cups ya. Orang ini adalah orang yang tadinya kau eluk-elukan banget. Orang yang pengen kau dapatkan banget secara fisik, secara komitmen ya. Terus kita lihat di sini ada kartu The Sun. Kamu tuh kayak merasa kalau nggak sama dia rasanya nggak hidup gitu. Dia itu semacam kayak energi kamu, dia semacam orang yang menyemangati kamu. Kemudian ada kartu King of Wands, seseorang yang kamu pengen banget tapi belum kesampaian. Dan di sini ada kartu Seven of Wands ya. Kamu tuh berjuang mati-matian selama ini. Jadi kamu melepaskan orang yang memang telah kamu perjuangkan mati-matian. Kenapa? Mungkin sekarang ini tuh kayak kamu ngerasa ya kayak nggak ada gunanya lagi lah untuk menunggu, nggak ada gunanya lagi untuk terus-terusan melekat sama orang ini. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana dari porsinya. Pastikan kamu tadinya kan kayak memberikan energi yang lebih kepada orang ini, jadi orang ini tuh merasa kayak di atas angin gitu loh. Selama ini dia kayak di atas angin, ya kan? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana perasaannya ketika kau sudah mulai kayak, meh lah, gue udah bosen, gue udah gak bisa lagi. Kita akan buka pakai kartu yang berbeda ya, teman-teman. Apa yang dia pikirkan dari secara jiwanya. Nah, teman-teman, ketika kau tidak lagi mengharapkannya, ada perasaan seperti dia tuh kayak merasakan rindu. Ya, dia merasakan rindu. Dia merasakan ingin kamu tuh terus ada di sampingnya. Walaupun selama ini mungkin secara sikap dan secara gesture dia kayaknya tidak menginginkan kamu. Tetapi ada kayak perasaan, ya kok ini orang kemana, kok hilang. Biasanya aku tuh kayak diselamatin mat pagi, misalnya diselamatin mat sore, jangan lupa makan, diperhatikan, kok sekarang nggak ada. Jadi kepikiran. Ada kartu Ace of Pentacles. Nah, Ace of Pentacles di sini menunjukkan bahwa jadinya dia kayak ada memendam satu perasaan yang sebetulnya itu nyata untuk kamu. Ibaratnya gini, dia mungkin tidak mengucapkan ini, tidak mengucapkan satu bentuk kehilangan, tetapi kayak dipendam sendiri. Dan sebetulnya tuh ada tersirat wajah yang murung dari pikirannya, ya, dari gesturnya yang aku lihat. Ada perasaan sedih. Dia mulai kayak menyalahkan diri sendiri. Apakah gara-gara dia tadinya deketin aku, terus tiba-tiba dia udah ketemu sama yang lain? Apakah karena aku di sini yang tidak bergerak gitu loh? Jadi yang aku bisa lihat di sini adalah ketika seseorang ini tahu bahwa kamu tidak mengejarnya lagi, maka yang aku bilang dia itu walaupun diam tapi ada kayak perasaan mikir dan sedih gitu. Tapi memang lagi-lagi dia tidak mengungkapkan. Semuanya ini kayak dipendam sendiri. Kalau misalnya orang dipendam sendiri berarti kan dia merasakan kesedihannya sendiri ya teman-teman. Nah ini kartunya Knight of Pentacles gitu loh. Dia bisa aja sih kayak bersikap seakan-akan acuh tak acuh ya. Acuh tak acuh tuh dalam arti dia ya udahlah kita let's get moving lah. Maksudnya kita berpikir ke depan gitu. Dia mencoba untuk menyibukkan diri. Walaupun di sini ada perasaan yang sedih kayak kehilangan. Kenapa ya ini orang udah nggak ada perhatian sama aku? Kenapa dia di sini udah nggak nanyain aku gimana? Jadi ada kartu Death.
Kamu tahu secara diam, secara secara batinnya dia tuh berusaha untuk menerima walaupun kayak ada perasaan, loh kok tiba-tiba nggak ada ya. Jadi sebetulnya egonya orang ini tuh memang besar. Yang aku bisa lihat di kartu ya, dia ini adalah tipe orang yang pengen dieluk-elukan atau pengen di apa ya, disembah-sembah gitulah ibaratnya. Apalagi kalau dia wanita di sini teman-teman, karena energinya banyak feminin ya. Yang aku bisa lihat di sini adalah dari secara pikiran, orang ini memang tidak bertindak banyak. Jadi kayak banyak ngebatin, banyak sekali kayak dirasakan kesepiannya sendiri, dan dia juga merasakan loh kehilangan kamu. Kalau tadinya kamu tuh kayak menemani hari-harinya ya kan, dengan chatting kamu yang kecil-kecil atau kamu mungkin ngobrol sama dia banyak, dia di sini kayak tiba-tiba merasa sepi aja. Dia tahu pada akhirnya ini tiba saatnya adalah kamu mengakhiri. Dan sini dia tuh kayak langsung ada review ke belakang, kenapa ya diakhiri? Padahal dia udah mulai suka dengan perhatian-perhatian kamu. Gitu. Kadang-kadang orang itu kan kalau misalnya lagi disenangi atau lagi disayang kan rasanya kayak di atas awan ya. Tapi sekarang ini ketika orangnya udah cuek, dia baru ngerasa kehilangan, sama kayak kita sadarnya belakangan. Ibaratnya kalau pepatah, kita tuh baru sadar ketika orangnya udah nggak ada. Nah, gitu. Kita akan buka satu round lagi di sini. Ada rasa sedih. Ada yang dia bilang kayak gini, kok tega ya? Tiba-tiba aku kayak ditinggalin begini. Padahal aku belum ngomong apa-apa. Padahal kan aku kan belum menunjukkan kalau aku tuh suka, belum menunjukkan kalau aku itu mau membalasnya. Aku tuh masih diamin dulu supaya nunggu dia membuktikan lebih banyak. Tetapi di sini kayaknya sudah selesai ya. Ada kartu King of Pentacles. King of Pentacles ini energinya tuh dia masih diam. Ya, aku bilang dia masih diam. Tetapi dikala lagi sendiri, lagi merenung, mungkin dia akan ngecek-ngecek tuh profil kamu. Dia akan lihat nih orang kemana, masih hidup apa enggak, sehat atau enggak. Jadi tuh dia punya pikiran yang mungkin agak sedikit negatif ya. Ini orang mungkin udah sama yang lain, apa sibuk, apa sakit, apa-apa. Dia mulai kayak ada kecemasan di sini, walaupun dia tidak menunjukkan atau tidak berkata-kata. Ini rata-rata keluar kartunya pentacle semua loh teman-teman. Di sini dia tuh baru kayak berplanning, ya berplanning. Apakah aku mau hubungin dia, kayak apakah waktunya tepat? Di sini dia punya banyak spekulasi akan apa yang terjadi ke depan dengan kamu dan dia. Ten of Cups. Nah, dia di sini baru kayak ngeh gitu loh. Apakah mungkin sebaiknya aku ngehubungin dia? Apakah mungkin aku sekarang terbuka? Apakah mungkin aku harus ngomong bahwa aku tuh kehilangan sosok yang perhatian sama aku? Ada kartu Emperor. Ada ketakutan ya. Aku ngelihatnya di sini dia kayak berpikir, kapan nih kira-kira waktunya aku tuh bisa menunjukkan dan mengungkapkan bahwa memang aku tuh seneng sebetulnya diperhatiin. Aku tuh seneng kalau seandainya kamu tahu bahwa perasaanku tuh juga sama. Tapi itu tidak diungkapkan dari mulutnya dia, teman-teman. Tapi at least kamu tahu lah ya yang aku bacakan di sini. Kenapa? Karena aku ngelihatnya kadang-kadang ada orang yang begitu gengsi, orang yang begitu kayak mengikhlaskan, padahal hatinya tuh nggak tenang. Ya, tidak tenang, tiba-tiba kamu nggak ada gitu. Tiba-tiba loh, kok yang tadinya aku tuh kayak WhatsAppku penuh dengan dia, tiba-tiba kok dia hilang, tiba-tiba kok aku ngerasa kayak nggak diperhatiin. Ada perasaan sedih di sini. Karena dia tuh berpikir mungkin apakah kamu tuh bahagia dengan
dengan kondisi kamu sekarang. Apakah kamu lagi fokus sama keluarga kamu, apakah kamu lagi dalam kondisi yang sebenarnya udah menemukan pasangan baru, karena mungkin dia menyadari selama ini dia itu nggak bisa memberikan kontribusi yang kamu mau, apa gimana. Aku ngerasain kayak ada rasa takut ya ketika dia mau hubungin kamu atau apa. Jadi aku bisa bilang sih sebenarnya dia akan melakukan silent treatment, tapi kayak ngebatin gitu loh. Kamu nanti pasti akan ngerasain deh, dari yang ku bacain mungkin kamu akan ngelihat story-storynya tuh galau ya kan. Mungkin itu ditujukan buat kamu. Terus itu mungkin fotonya kayak menggalau, terus mungkin auranya nggak keluar. Karena sebetulnya orang ini ya, itu dia baru menyadari belakangan bahwa dia memang mencintai kamu. Karena ada kartu Two of Cups. Tapi ya kembali lagi ya, kalau misalnya hati kamu di sini mungkin sudah, ya gue udah nggak peduli kak. Habis gimana? Ya at least video ini tuh menjabarkan bahwa ya sudah, memang ini adalah memang ini adalah kata hati dari orang ini. Lebih ke dalam lagi, aku melihat dia merasakan adanya sebuah jarak. Ya, sama aja. Ini kartunya tuh kayak over, berakhir. Ada perpisahan di sini. Ya, aku belum say goodbye gitu. Yang dia lakukan nantinya, dia akan jadi terobsesi sama kamu karena di sini ada kartu spying. Jadi ini kebalikan ya teman-teman. Aku kayak ngebaca ketika kamu tadinya yang terobsesi sama dia, tiba-tiba setelah berjarak dia yang terobsesi sama kamu. Apakah ini sebuah kayak masuk ya, dia udah kena ke mental gitu loh. Maksudnya selama ini kan kamu manifestasikan dia, tapi ketika kamu sudah ya udahlah Tuhan aku lepaskan gitu. Saya ngelihatnya dia yang mulai kayak coba-coba memberanikan diri untuk kepo-kepoin kamu. Sekarang bola panasnya ada di siapa? Kan ada di kamu. Kamu gak usah khawatir kalau misalnya dia kayak tiba-tiba nanti ngechat kamu atau apa. Dia akan cari informasi kamu tuh diam-diam teman-teman. Orang ini tuh sebetulnya ada tipe-tipe orang yang mohon maaf sih agak sedikit munak ya. Tak disangka dan tak diduga nanti dia akan nanyain kabar kamu dan dia akan minta maaf sama kamu. Karena mungkin dengan apa yang sudah terjadi ya kan. Dia nanti minta maaf, mungkin dia sadar bahwa selama ini kayak kamu tuh punya harga diri yang memang harus dijaga gitu loh. Dan orang ini udah keblinger. Mungkin tadinya kayak ngerasa kamu itu energinya tuh lagi di atas, ya kan? Kamu yang kayak lebih rendah gitu. Dan sekarang ini kalau aku lihat ada secret, ada misteri, terus ada kayak return. Dia pengen kembali, dia pengen kamu tuh hadir lagi di hidupnya dia. Nah, teman-teman, apakah nanti dia akan memberikan hatinya sama kamu? Yes. Energinya ini energi tarik ulur. Gitu. Ya, dia menyadari bahwa kamu itu adalah orang yang menurutnya penting. Dia masih melihatmu penting. Sangat kecewa sih sebetulnya ya kalau misalnya aku sendiri nih lagi disenengin sama orang, dia intens, terus tiba-tiba akunya yang kayak jual mahal gitu ya. Terus once dia pergi gitu loh, karena mungkin merasa udah kayak nggak ada harapan, udah mulai pelan-pelan nggak chat, itu ada rasa kayak kangen dan kesepian loh, karena itu sudah menjadi habit. Dan ini yang terjadi sama orang ini. Jangan kau heran lah kalau misalnya orang itu bener kata pepatah, penyesalan itu datang belakangan. Biasanya kalau orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah pergi, orangnya udah nggak minat, kamu akan berusaha untuk ngejar lagi. Itu permainan pikiran sih sebenarnya, bahwa memang ada secara alam bawah sadar dari orang yang kita
sayangi mungkin ya, kalau itu mungkin masih dingin, itu ada secara alam bawah sadar karena kamu terus mentreatmentnya baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, maka ada nilai kebaikan yang ditanamkan gitu loh. Terus tiba-tiba kalau misalnya kamu udah nggak ada, pasti akan berbalik rindu. Yang namanya ini kayak energi tarik ulur. Ya, tarik ulur yang berbuah rindu ya seperti ini. Energinya orang ini juga nggak bisa melepaskan kamu 1000%. Jalan ceritanya kelihatan, minta maaf dan ingin berkomitmen pada akhirnya. Akhirnya dia menyerahkan hatinya pada kamu dan menyerah. Logis nggak sih kayak gini? Aku bilang logis ya teman-teman, karena kalau aku bisa mendeteksi lebih dalam, orang yang memang punya sifat angkuh gitu loh, itu sebetulnya tuh bukan karena dia angkuh karena memang gak mau, tapi hanya kemakan ego atau gengsi. Dan orang ini yang awalnya gengsi tiba-tiba kayak kehilangan kamu aja. Ibaratnya kayak, loh kok kamu kemana, kok kamu udah gak mengeluk-elukan aku lagi. Akhirnya dia berbalik mengejar kamu. Itu yang aku bisa lihat ya. Tuh, bottom of deck-nya sama, kalian bisa lihat. Ada kartu Two of Cups dan ada kartu komitmen. Ini menunjukkan bahwa memang dari sisi, nah ini, kau lihat ada 3 kartu yang menjembreng. Ini bukan satu kebetulan teman-teman. Orang ini mencintai kamu. Kamu jangan pergi tanpa pesan gitu dong. Ya. Kalau pergi tanpa pesan, anak orang di sini yang jadi kayak keblinger, anak orang di sini yang jadi kayak penasaran, loh kamu kemana, kamu kok nggak nanyain kabarku lagi. Kita coba lihat ya di sini. Pada saat ini dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan perasaannya. Berarti dia dalam proses validasi, ya, dia memvalidasi. Dan terakhir dia baru menyadari gitu loh. Kalau kamu tuh ternyata mengisi hidupnya. Dia sampai nggak tahu loh teman-teman sekarang mau berbuat apa. Mungkin ada serba nggak enak ya, serba kayak apa ya, kayak mungkin dia nggak enak kayak udah nyakitin kamu dengan silent treatmentnya dia, berharap kayak kamu tuh ngejar dia gitu. Nggak enak sih kayak memperlakukan kamu seperti itu. Dia sekarang bilang kamu yang misterius, padahal dia nggak sadar diri kalau selama ini dia yang terlalu misterius buat kamu. Dia merasa semua ini itu bisa dikembalikan lagi, dan sekarang ini dia lagi berproses, ya. Dan di sini ada kata-kata ada yang salah di sini, ada yang salah. Ya teman-teman. Jadi kedepannya seperti apa? Aku bisa lihat kalau misalnya orang ini memang ada chance, kemungkinan berani untuk komunikasi sama kamu, maka yang aku bisa lihat adalah dia ingin datang ke kamu lagi, ya. Ini aku nggak bacain nggak bacain dari alfabetnya, kita ke zodiak aja ya. Bosen teman-teman. Oke, kita ke zodiak. Di sini ada Scorpio. Jika dia seorang Scorpio, dia kemungkinan akan berkomitmen. Virgo akan datang lagi. Leo. Kemudian Sagittarius ini kuat. Aries dan ada Pisces ya. Jadi 6 zodiak yang terbuka tadi itu mewakili perasaan dari pembacaanku hari ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Jika memang zodiaknya nggak ada, ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Bisa dijadikan manifestasi untuk hubungan kalian dengan seseorang ini ke depannya. See you and I see you. I love you. Bye-bye.